Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wilda dalam suluk motivasi dari sang santri Inayatullah. Apa kabar sahabat? Masih menjalani hari dengan penuh syukur dan semoga kita tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bersemangat dalam memperbaiki diri. Sahabat, kita tahu di dunia ini tidak ada yang tetap. Selalu ada hal baru yang muncul. Baik dalam urusan kendaraan, fashion, gadget, sosial media, dan yang lain sebagainya. Dan kita semua selalu mengikuti pembaruan-pembaruan tersebut, baik memang karena kita membutuhkannya atau hanya karena gengsi semata. Padahal yang harus kita berbarui bukan hanya itu semua, tetapi juga taubat kita. Sahabat, ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian kita segera bertaubat, maka taubat yang kita lakukan tersebut akan menghapus dosa kita dan menghilangkan warna hitam yang melekat pada hati kita yang ada sebab dosa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, bila dosa kita terus bertambah dan tidak tumbuh kesadaran di dalam hati kita untuk bertaubat, maka warna hitam yang melekat pada diri kita juga akan bertambah. Bahkan bisa jadi taubat kita tidak lagi bermanfaat. Hati kita telah menjadi seperti gayung telungkup sebagaimana yang pernah kita bahas. Atau dalam arti lain, kebaikan tidak bisa masuk dan keluar dari hati kita. Padahal sahabat, bukan hanya bisa menghilangkan warna hitam yang ada dalam hati kita, taubat yang kita lakukan akan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Mengapa bisa begitu? Ketika kita bertaubat, kita mengetahui kebenaran dan berpegang padanya. Kita tahu posisi kita sebagai hamba Allah dan kita berjuang untuk membuktikannya. Kita menyadari kesalahan yang kita lakukan dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan sebab semua yang telah kita lakukan tersebut, Allah mencintai kita. Sebagaimana dalam firman-Nya yang bisa kita baca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang membersihkan diri. Dan sebaliknya, bila kita tidak mau bertaubat, kita akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri dan akan merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat, jangan mengatakan, aku sudah bertaubat berkali-kali tetapi selalu gagal. Hanya karena setelah kita bertaubat dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi kemaksiatan yang kita lakukan, kita kembali melakukannya. Lalu kita merasa taubat kita tidak berguna. Dan justru hal tersebut membuat kita kembali berkubang dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan berputus asa. Karena orang yang sakit akan terus berharap untuk hidup selama ruh masih ada pada dirinya. Untuk mengatasi hal ini, coba perhatikan hadis qudsi yang menyebutkan bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Mendengar hal tersebut, Allah berfirman, "Hambaku telah melakukan dosa dan mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dan menghapuskan dosa." Kemudian hamba tersebut jatuh kembali pada dosa dan ia kembali berdoa hal yang sama. Dan juga dijawab oleh Allah dengan firman yang sama. Ini terjadi berulang kali hingga pada akhir hadis Allah berfirman, "Ku ampuni dosa hambaku dan ia boleh melakukan apa yang ia kehendaki." Mengenai hadis ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ini menunjukkan besarnya manfaat istighfar berikut karunia, keluasan rahmat, ampunan, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun, istighfar yang dimaksud adalah yang maknanya tertancap di dalam hati, disertai ucapan lisan
agar tidak mengulangi kesalahan dan juga penyesalan. Ini merupakan terjemahan dari taubat. Hal ini didukung oleh hadis yang berbunyi, sebaik-baik kalian adalah yang berdosa lalu bertaubat. Artinya, ia berbuat dosa berulang-ulang, tetapi setiap kali ia jatuh dalam dosa, ia segera bertaubat. Jadi, bukan orang yang mengucapkan istighfar dengan lisan, tetapi hatinya tetap membangkang. Ini adalah orang yang istighfarnya membutuhkan istighfar. Sahabat, betapapun kita telah melakukan dosa, jangan sampai terlintas dalam hati kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Sementara Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Dia yang maha pengampun dan yang maha penyayang. Karena itu sahabat, jangan pesimis lantaran banyak dosa. Meskipun dosa yang kita lakukan sebanyak buih yang ada di lautan, Allah tidak peduli dan akan tetap memberikan ampunannya selama kita mendekat dan menghampirinya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.